sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ba'd. Para bapak dan ibu jamaah dan pengurus Masjid Jami' Baitul Muttaqin yang mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan menjadi hamba Allah yang bahagia, yang selalu dikekalkan dengan Islam bersama keluarga keturunan semuanya sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama para sholihin. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah, melanjutkan tadarus kita surat Al-Fath ayat 11. Surat ke-48 ayat 11. Sayaqulu lakal mukhallafuna bil a'rab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sawu'. Wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sawu'. Ahlihim wa tabi'in panjang. Wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sawu'. Wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sawu'. Wa kuntum qawman burra.
السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم سيقول المحلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون قل للمحلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن تطيعوا يؤتكم الله
Siapa al-mukhallafun? Orang-orang yang tidak ikut perang, orang-orang yang sengaja tidak ikut menyertai Rasulullah ketika membela agama Allah, minal a'rab, dari kalangan kaum Arab Badui. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tinggal di sekitar kota Madinah. Di antaranya adalah keturunan dari Bani Musailamah, yaitu suku Yamamah, ya, yang pada zaman Sayyidina Umar dan Abu Bakar, Musailamah ini diperangi karena dia mengaku menjadi nabi, ya. Musailamatul Kadzdzab, ya. Orang-orang dari suku ini nih rada-rada badar, padahal mereka tinggal di sekitar kota Madinah. Kota Madinah itu Al-Munawwarah, betul-betul Islam yang paling kuat membela Rasulullah SAW. Bangsa waktu itu adalah orang-orang Madinah. Tapi mereka yang tinggal di sekitar kota Madinah justru menjadi orang-orang yang munafik. Alhamdulillah kita. Ini pelajaran buat kita, ya. Harusnya orang-orang yang tinggal di sekitar Masjid Baitul Muttaqin, ya, adalah orang-orang yang paling takwa, yang paling setia, yang paling semangat untuk memakmurkan Masjid Baitul Muttaqin. Setelah itu orang-orang yang berada di sekitar Masjid Baitul Muttaqin harusnya mereka terkena yang namanya magnet Baitul Muttaqin. Harusnya begitu, ya. Kota Madinah yang begitu luar biasa, tapi di sekeliling kota Madinah itu ada beberapa suku yang suku-suku tersebut justru tidak tertarik dengan cahaya yang sangat luar biasa. Apa alasan mereka? Mereka tidak ikut ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kemarin satu tempat di mana gencatan senjata antara umat Islam dengan orang kafir dilakukan, yang umat Islam waktu itu terutama Umar bin Khattab merasa diapain? Merasa dicurangi. Kenapa? Ya. Pertama, Rasulullah nggak boleh pergi ke Mekah tahun itu. Kalau mau ke Mekah tahun depan. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah itu ditandatangani bukan oleh Muhammad Rasulullah, karena mereka tidak akan pernah mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Mereka maunya Muhammad bin Abdullah. Yang ketiga, semua sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditangkap sama orang-orang kafir tidak boleh balik ke kampung Madinah. Sebaliknya, orang-orang Mekah yang ditangkap sama Nabi harus balik ke Mekah. Nabi bilang oke, nggak masalah. Tapi sahabat-sahabat protes, marah. Sampai ketika Muhammad Rasulullah harus dihapus, Sayyidina Ali karramallahu wajhah harus memegang jari Rasulullah SAW untuk menghapus kalimat Muhammadur Rasulullah itu, berubah menjadi Muhammad bin Abdullah. Ketika mereka protes, lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Sebenarnya orang beriman itu in asobathu, apabila mendapatkan yang namanya nikmatun syakara, wa in asobathu musibatun sabara. Orang beriman itu dahsyat. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah, syukur. Kalau dapat cobaan, sabar. Maka
ketika ditandatangani itu ya Hudaybiyah itu dipajang, kemudian akhirnya Pak Rasulullah mendapatkan kebebasan dakwah. Tadinya kalau dakwah diapain? Dihalangi. Sekarang setelah dilakukan perjanjian, Rasulullah dengan sahabat bebas kemana saja berdakwah. Wah, luar biasa. Yang kedua, sahabat Nabi yang ditangkap ya gak boleh pulang. Itu berarti mereka memang menunaikan tugas tanpa logistik dari Rasulullah dan orang Madinah. Kenapa? Diongkosin sama seorang Mekah sendiri. Jadi orang Mekah yang ngasih makan ya orang-orang Madinah. Bahkan orang Madinah yang mereka tahan itu sebenarnya adalah menggerogoti dari dalam. Kenapa? Mereka menyebarkan agama Islam nggak pakai modal. Yang modalin justru orang Mekah sendiri. Sebaliknya orang Mekah yang ditangkap sama sahabat Nabi wajib balik ke Mekah, nggak masalah. Kenapa? Karena mereka sudah masuk Islam semua dan mereka ditugasi menyebarkan agama Islam. Dan Muhammad Rasulullah diganti Muhammad bin Abdullah, nggak masalah. Mau diganti apapun, mau tidak setuju kayak apapun, Muhammadur Rasulullah yang ngangkat adalah Allah Subhanahu. Mau setuju ataupun tidak nggak masalah. Nabi Muhammad tetap utusan. Mau mereka akui, mau mereka tidak akui, tetap Muhammad Rasulullah. Akhirnya menang mereka. Nah, kemenangan yang besar itu Allah abadikan di dalam surat Al-Fatih ini. Inna fatahna laka fathan mubina. Nah, di antara orang-orang yang futuh Makkah ini yang tidak ikut di Hudaybiyah ini adalah Bani Salam ini, Bani Musailamah Al-Kadzab, kaum Yamamah ya. Apa kata mereka waktu di Hudaybiyah? Mereka nggak mau ikut itu. Syaghalatna amwaluna, syaghalatna, telah membuat masyghul, membuat sibuk. Apa? Amwaluna, harta kami, wa ahluna, bini anak kami. Coba. Jadi karena direpotin harta, karena direpotin keluarga, mereka tidak membela agama Allah Subhanahu. Baik-baik nih ya. Tetangga masjid direpotin sama duit sampai kagak ke masjid ya. Direpotin sama cucu sampai kagak pergi ke ini nih ayatnya kena ya. Kalau zaman dulu Musailamatul Kadzab dan kawan-kawan ya, awas nih ya. Gara-gara nyari duit ya, gara-gara cucu dia tidak pergi ke masjid ya. Nanti giliran orang mau surga mau ikut, ajak aneh dong. Wah gitu kira-kira. Fastaghfir lana ya, maafin aja deh ya. Dulu kita kagak bisa ikut di Hudaybiyah karena sibuk ngurusin duit, karena sibuk ngurusin. Ada orang begitu hadirin. Nggak apa-apa, saya nggak ke masjid, kan saya nyumbang. Itu buat bayar listrik kan saya udah nyumbang, saya bantuin buat listriknya. Gantian ya. Kalau yang lain ke masjid, saya nyari duit aja udah, ntar duitnya saya sumbang. Berapa yang disumbang? 20.000. Subhanallah, subhanallah ya. Jadi orang-orang munafik waktu itu mereka punya alasan tidak mau mengikut perjuangan Rasulullah karena alasan sibuk nyari apa? Nyari duit, ngurusin keluarga. Awas, hati-hati ya. Subuh gabungan sama ya, jangan sampai waduh masjid kita kagak punya kas nih gitu ya. Masjid kita kagak punya sumber daya gitu ya. Lah, disitulah fungsinya ada KSB, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi ubudiyah, ada seksi dakwah, ada seksi pendidikan, ada seksi-seksi yang lain. Wah, sampai ibu-ibu seksi ajak juga
Itu biasanya ibu-ibu seksi kalau diajak subuh gabungan seneng gak kira-kira? Seneng banget. Kita ada Pak Ustadz yang masak, kita yang ke pasar, kita yang ngatur konsumsinya. Itu betul-betul diatur dalam pertempuran Badar. Ibu Aisyah itu ikut perang. Subhanallah, luar biasa. Yaquluna bi alsinatihim, mereka mengatakan itu dengan mulut. Ma laisa fi qulubihim, perkataan yang tidak sampai ke dalam hati. Ma laisa fi qulubihim, bukan yang ada di dalam hatinya. Enggak. Dalam hatinya apa? Dalam hatinya gua takut ntar gua ditambal sama orang Mekah, ntar gua dibacok sama orang Mekah, waduh ntar gua mati, waduh ntar gimana harta nih yang udah dicelengin, yang udah dikumpulin, bini yang masih cakep, waduh gimana nih. Itu yang ada di dalam hati mereka. Mulut mereka ngomongnya apa? Begini, padahal hati mereka adalah mereka betul-betul munafik. Nauzubillah min dzalik. Qul, katakan wahai Rasulullah, faman yamliku lakum, siapakah yang memiliki untuk kalian, memberikan kalian satu kepemilikan minallahi syai'an, sesuatu pun, in arada bikum dharra, kalau Allah mau memberikan mudarat. Kalau Allah mau bikin kamu celaka, enggak mesti perang pun celaka. Kalau Allah mau bikin kamu mati, enggak perlu yang namanya ikut perang, tetap mati. Berapa banyak orang yang enggak ngapa-ngapain tiba-tiba mati? Banyak enggak kira-kira? Banyak gitu ya. Aw arada bikum naf'an, atau Allah menghendaki kemanfaatan buat kalian. Apa itu ghanimah? Kalau orang-orang non-Islam itu menuduh umat Islam perampok, ya. Padahal yang nyata rampok mereka. Kenapa? Ini ayat ini mereka jadikan sebagai alasan bahwa Nabi Muhammad merampok. Oh tidak. Coba kita lihat. Kenapa Nabi Muhammad harus perang? Karena mereka diperangi, ya. Terus kenapa ketika musuhnya kalah, meninggalkan hartanya diambil? Itu halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Halal bah. Kok halal? Itu yang mereka bilang rampok. Oh tidak bisa. Rasulullah tinggal di kota Mekah, lahir di kota Mekah, tumbuh di kota Mekah, sampai besar di kota Mekah, sampai beliau diangkat menjadi Rasul pun di kota, sampai 13 tahun Rasulullah setelah kenabian tetap di kota. Lalu pada usia 53 tahun terusir dari Mekah, hartanya ditinggal, sawah ladangnya ditinggal, kawan-kawannya, keluarganya. Itu emang dibawa tanahnya? Dibawa enggak? Terus kemana? Dirampas. Siapa yang rampas? Lah orang-orang kafir itu, sawahnya, ladangnya, kebunnya, pertaniannya. Kalau zaman sekarang ada kontrakannya, diambil semua. Jadi siapa yang rampok? Mereka bukan cuma mengambil hartanya, orangnya juga diapain? Orangnya diusir. Maka ketika Rasulullah kemudian membangun Islam, sudah jauh dari kota Mekah, di kota Madinah. Ketika mereka Rasulullah dengan sahabat-sahabat mendirikan satu daulah Islamiyah di sana, tetap diganggu. Loh, masa pasang leher lawan apa jangan? Lawan. Nah, ketika Allah memberikan bantuannya, ya, orang kafir itu kalah, mati, meninggalkan harta. Itu intinya adalah harta Rasulullah SAW yang mereka rampas di Mekah. Dan itu kan harta Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang ada di kota Mekah, yang mereka gunakan untuk
perang lawan Nabi. Nah, ketika mereka kalah, ambil. Yang kedua, lagi pula harta kekayaan yang ada di langit dan di bumi ini memang punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka menuduh umat Islam sebagai teroris, umat Islam sebagai orang yang keji dan kejam, lihat sejarah yang terjadi. Perang dunia pertama, siapa pencetusnya? Bukan orang Islam. Yang membunuh di Nagasaki, Hiroshima, menjatuhkan bom atom, berapa nyawa hilang, siapa pelakunya? Bukan orang Islam. Di Amerika Utara, orang suku Indian berapa juta dibantai, mati semua, kulit hitam berubah jadi kulit. Siapa pelakunya? Bukan umat Islam. Indonesia dijajah berapa? 350 tahun, berapa juta yang mati? Siapa pelakunya? Bukan umat Islam. Jadi di sini jelas sekali orang-orang munafik itu dia takut dengan perjuangan, tetapi dia bakhil dan sangat tomak terhadap hasil perjuangan orang. Nauzubillah. Maka kata Allah, qul, katakan, emangnya yang bisa kasih manfaat mudarat siapa? Yang bikin kamu itu sukses siapa? Yang bikin celaka itu siapa? Ya. Ma laisa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bahkan ya, adalah Allah dengan apa yang kalian lakukan sangat paham. Allah tahu. Jangankan Allah, orang biasanya bisa tahu mana yang bohong, mana yang jujur. Bal dzanantum, bahkan kalian mengira an bahwa lan tidak yang kalimar Rasul. Kalian pikir Nabi Muhammad pas pergi berjuang mati nggak balik lagi, ya. Wal mu'minun ya ila ahlihim abada. Kalian pikir Nabi Muhammad dengan orang-orang beriman yang mengikut Nabi Muhammad pas perang mati nggak balik-balik? Oh tidak. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Itu dihiasi di hati kalian orang-orang munafik. Hatinya dihiasi. Siapa yang kasih hiasan hati orang munafik? Asyayatin. Jadi setan menghiasi hati orang-orang munafik. Pekerjaannya itu kata mereka itu cakep, padahal sama nih, ada orang diajak ke masjid nggak mau. Kenapa nggak ke masjid? Takut riya. Kenapa lu bejat? Takut riya. Kalau sholat fardu terang-terangan itu nggak bakalan riya. Kalau sholat fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah terang-terangan, ya ria, kagak ria. Kalau ria lo sholat sunat terang-terangan baru ria namanya. Sholat apa? Sholat duha di masjid, nah itu ria. Sholat tahajud di masjid itu ria. Pergi haji terang-terangan, kasih tahu kerabat, keluarga, tetangga. Setan kasih tahu, setan gua pergi haji, Allah yang suruh. Itu terang-terangan top. Zakat yang fardu terang-terangan. Kalau zakat yang sunnah diam-diam aja. Puasa yang fardu terang-terangan. Puasa sunnah diam-diam aja. Nah itu. Nah orang munafik kebalik. Gua kalau puasa sunnah masih tahu orang biar orang pada semangat. Lah balik. Puasa sunnah harusnya diam-diam aja. Zikir sunnah diam-diam aja. Zikir yang wajib terang-terangan. Mana zikir wajib? Sholat lima waktu. Wa aqimus sholata lidzikri.
Wa dhanantum dhanna sauh, kalian punya pikiran jelek. Ya. Pikirannya apa? Masa ke masjid riak? Hari Jumat, ya hari Jumat pada punya sorban nggak? Nggak punya. Ntar ke rumahnya Mbak Mun ya. Ya. Hah? Hari Jumat pakai sorban itu Nabi anjurkan. Ya. Kalau perlu setiap sholat 5 waktu pakai, supaya kita bisa beda sama yang lain. Sekarang ini orang non Islam ikut-ikutan. Pendeta pakai peci, pakai sorban, kurang ajar nggak kira-kira? Kurang ajar si pendeta. Masya Allah. Ya. Lah ini gara-gara siapa? Gara-gara tetangga masjid kagak mau pakai sorban. Jadi sorbannya dipakai sama siapa? Dipakai sama orang. Lagi sorban mahal apa murah sih? Gocap juga dapat. Lagi kalau kita sholat pakai sorban itu 70 lipat pahalanya dibanding nggak pakai sorban. Bahkan Nabi sampai bilang, fa'ilam tajib, kalau kamu kagak punya sorban, fabihablin, pakai tali di sini. Jadi kalau sholat pakai tali di sini. Jangan sampai orian, jangan sampai telanjang di pundak. Bahu kita jangan sampai kosong, kasih isi di sini. Nah kalau udah ada sorban, jangan digelar di bawah. Sama aja pundaknya telanjang. Mana dia orangnya tuh? Menggelar-gelar di bawah. Pakai di sini, gitu ya. Ntar yang pakai sorban siapa ya? Si lantai, kata lantai, wah habis jatah gua diambil. Itu tugasnya si karpet, jatah karpet, pahalanya si karpet. Kata karpet, ya habis jatah gua diserobot deh. Sama siapa? Sama si sorban. Sorbannya melantur. Kenapa sorbannya melantur? Lah tugasnya di sini, pindah kemana? Gara-gara itu tuh pendeta pada pakai di lehernya. Coba bayangin ya, hebat ya. Hari Jumat pada pakai sorban. Hebat gak kira-kira? Itu kalau hari Jumat pakai sorban semua. Serem gak kira-kira? Wah, khotibnya juga gemeter. Kata khotibku, ini kiai semua ini. Gitu, jadi ntar dia hati-hati. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, kami siapkan sediakan neraka yang menyala-nyala. Orang yang gak beriman kepada Allah, gak beriman kepada Rasulullah, langsung diantar. Jangankan di akhirat, di dunia langsung diantar. Coba orang-orang non-muslim itu, orang Hindu kah, orang Buddha kah, Katolik kah, Kristen kah, Protestan kah, kalau dia mati langsung dia langsung dibakar. Coba bayangin, mayatnya dibakar. Coba ngeri nggak kira-kira? Luar biasa. Itu Allah yang sudah bilang, inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Yang gak beriman kepada Allah, gak beriman kepada Rasulullah, kami siapkan api yang menyala-nyala. Coba jenazah orang beriman, kalau orang beriman meninggal, diumumin, yang dengerin juga pasang telinganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Lagi nyapu juga berhenti. Nanti pada datang tuh takziah, datang kalau saudara kita mati, apalagi teman kita datang. Kenapa? Dia melihat
Kalau kita datang takziah, dia liatin kita, besok dia dikubur, nungguin kita. Kalau kita meninggal, dijemput ke dia. Wah, lu kemarin nyelawan tuh waktu lu mati. Itu emang begitu, tidak betul akbar itu begitu. Kalau kita kagak nyelawan, pas kita mati, ya, dibilangin teman-temannya, lu dia mati jangan dijemput. Emang apa? Gue gak diselawatin sama dia. Gue juga enggak, tetap gitu. Jadi jalan sendirian. Gitu. Jadi hadirin, ketika orang Islam meninggal, kita nyelawat, kita buka. Apa yang kita lakukan? Kita doain. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling rendah bacain Fatihah. Paling goblok, ya Allah ampuni dosanya, mudah-mudahan dimaafin. Kan gitu. Kalau yang rada-rada bener dikit dibaca Yasin, ya kan? Itu orang Islam yang mati begitu. Ada nggak orang Islam mati tahu-tahu datang mau tukar mana dia orang? Wah, pengklam lehernya kerbau. Ada nggak begitu? Ada. Kenapa diperlakukan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walillahil mulku samawati wal ardh. Allah punya langit dan bumi. Yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Siapa yang Allah kehendaki Allah ampuni, siapa yang Allah suka Allah siksa. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران وجمعنا على الإيمان. اللهم اجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا وارزقنا بك الكريم يا كريم إلينا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بعدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا ومن كل حرف ألفا ألفا والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. Terima kasih waktunya, mohon maaf bila banyak kalimat yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.